Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Lu'lul Maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Waqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Walau kana qad arahu nafsahu bi'ainihi lakana dzikru dzalik aula. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Masih dalam penjelasan perselisihan ulama tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi, apakah melihat Allah Jalla wa'ala. Kemarin telah kita sebutkan, kebanyakan ulama mengatakan Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada athar daripada Ibnu Abbas dan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan Nabi SAW pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan telah disebutkan para ulama bahwasanya Ibnu Abbas memiliki dua riwayat. Satu riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi melihat Tuhannya secara mutlak. Dalam riwayat lainnya dia menyatakan Nabi melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Ya, Imam Ahmad pun demikian. Ya, dia menyebutkan secara mutlak bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat Allah SWT, tapi dalam kesempatan lain dia menyebutkan dengan mata hatinya. Ya, kemudian kembali kepada kitab ini, orang-orang yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah dengan mata kepalanya, ya, mereka mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah berfirman, Maha suci Dia Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitarnya agar kami tunjukkan kepadanya bukti-bukti kekuasaan kami. Ayat, makna ayat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan menunjukkan Allah Jalla wa'ala dirinya kepada Nabi SAW. Kata mereka, walau kana qad arahu nafsahu bi'ainihi lakana dzikru dzalika aula. Kalau Allah mengatakan Nabi melihat diri Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan dia sebutkan. Di sini Allah hanya menyebutkan agar kami tunjukkan kepadanya ciptaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, bukan diri kami. Naam. Wa kadzalika qaulu ta'ala afatumarunahu 'ala ma yara wa qaulu ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra walau kana ra'ahu bi'ainihi lakana dzikru dzalik aula. Juga firman Allah yang berbunyi afatumarunahu 'ala ma yara, apakah kalian mencurigai dia, menganggap dia berdusta, menagukannya atas apa yang dia lihat. Yang dilihat maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Juga firman Allah laqad ra'a min ayati rabbil kubra, dia sudah melihat daripada sebagian tanda-tanda Tuhan yang maha besar. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala, sekiranya melihat Allah dengan mata kepalanya, pasti disebutkan dalam ayat ini. Tapi ayat hanya menjelaskan Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaannya. Naam. Wa fi sahihaini an Ibnu Abbas fi qouli ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa syajaratal mal'unata fil Qur'an. Qala radhiyallahu anhu ya ru'ya 'ainin ariyaha sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bih wa hadhihi ru'yal ayat. Hasbuka. Ada dalam kitab Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menafsirkan ayat wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka, tidaklah kami menjadikan apa yang kami tampakkan kepadamu illa fitnatan linnas, kecuali ujian bagi manusia. Ya, agar mereka teruji apakah mereka beriman atau tidak beriman. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, demikian juga kami telah tunjukkan kepadamu pohon yang dikutuk dalam Quran, itu pohon zakum yang dilihat Nabi SAW. Berkata Ibnu Abbas, hiya ru'ya 'ainin uriyaha Rasulullah SAW lailata usriya bihi. Ini adalah merupakan ru'ya 'ain, penglihatan mata kepada Nabi, ya, yang ditunjukkan kepada Nabi SAW pada malam dia diperjalankan, mi'rajkan, diisrakan. Wa hadhihi ru'yal ayat, maksud perkataan Ibnu Abbas ru'ya 'ain
Penglihatan mata maksudnya penglihatan mata memandang, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم. Karena Rasulullah memberitahukan kepada manusia apa yang dia lihat pada malam peristiwa Isra Mi'raj. Dan itulah yang menjadi sebab mereka terfitnah, membuat mereka sebagian kafir, murtad kembali. Ya, membuat orang-orang kafir semakin dahsyat yang mendustakan Nabi SAW. Naam. حيث صدقه قوم وكذبه قوم. Dengan diberitakan Nabi apa yang dia lihat, inilah manusia pun terbagi menjadi dua bagian, sebagian membenarkan Nabi, sebagian mendustakannya. ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك. Ya, dan Nabi tidak menjelaskan kepada mereka bahwa dia melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj tidak ada yang menyebutkan hal itu, Nabi melihat Allah Jalla wa Ala. Naam. ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. Kalaulah sekiranya Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan sebutkan. Karena yang di bawah itu pun dia sebutkan, melihat Sidratul Muntaha, macam-macam. Apalagi kalau dia melihat Allah, pasti dia akan ceritakan. Naam. وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق السلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه. Ya, dan telah terdapat keterangan-keterangan yang bersumber daripada nas-nas yang sahih, kesepakatan seluruh ulama-ulama salaf bahwasanya tak akan ada seorang pun di dunia ini bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Naam. إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. Hanyalah ada perselisihan tentang penglihatan Nabi. Pernahkah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya? Naam. واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. Dan ulama pun sepakat bahwasanya kelak orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat dengan mata kepala mereka, persis bagaimana mudahnya mereka melihat matahari dan bulan ketika mereka di bumi. Naam. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى والظاهر أنه مستنده فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده والله أعلم. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan adapun pendapat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi melihatnya dengan hatinya dua kali. Ya, apabila maksud melihatnya di sini bersandar kepada firman Allah, maka dzabal fuadu ma ra'a, sesungguhnya tidaklah berdusta hati apa yang dia lihat, tidaklah berdusta hati apa yang dia lihat. Kemudian Allah berfirman walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia sudah melihatnya sekali lagi. Zahirnya inilah yang menjadi sandarannya. Maka telah terdapat keterangan yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya yang dimaksudkan dengan yang dilihat Nabi ini adalah Jibril. Ya, dia melihat Jibril dua kali dalam bentuk aslinya Allah ciptakan. Dan perkataan Ibnu Abbas inilah yang menjadi sandaran Imam Ahmad yang mengatakan ra'ahu bi fuadihi, Nabi pernah melihatnya dengan hatinya. Wallahu a'lam. Naam. Wa amma qauluhu ta'ala fi surati an-najm ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو وتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال تعالى علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة
أي القوة وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. Adapun firman Allah yang dalam surat An-Najmi, "Tsumma dana fatadalla," kemudian dia mendekat. Ya, dalam surat An-Najmi. Maka kata-kata mendekat ini ya bukan maknanya mendekat yang Rasulullah ceritakan ketika dia mengambil perintah salat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terdapat dalam surat An-Najmi maksudnya adalah yang mendekat Jibril. Ya, Jibril yang mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Aisyah dan Ibnu Mas'ud berkata. Dan ayat pun menunjukkan demikian. Karena Allah mengatakan sebelumnya 'allamahu syadidul quwa, yang mengajarkannya dialah yang kuat sekali. Yang begitu dahsyat kuatannya yaitu Jibril. Dzumiratin fastawa, yang dia memiliki kekuatan, ya, fastawa, yang dia meninggi, wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada pada ufuk yang paling tinggi. Tsumma dana, kemudian dia turun mendekat. Maka seluruh kata-katanya di sini dhamir hu-nya artinya kembali kepada Jibril. Dialah al-muallimus syadidul quwa, guru yang begitu kuatnya yang mengajari Nabi Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa huwa alladzi istawa bil ufuqil a'la, dia yang berada di ya tempat yang tertinggi, kemudian mendekat dengan Nabi yang mulia sallallahu, sehingga jarak antara Jibril dan Nabi hanyalah setombak atau ya kurang daripada itu. Jadi bukan Allah yang mendekat tapi Jibril. Naam. وقال الإمام الذهبي في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي قال ما قيد الرؤية بالنوم وبعد من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج يحتج بظاهر الحديث والذي دل عليه الدليل عدم رؤية مع إمكانها فنقف عن هذه المسألة فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, Nabi pernah mengatakan ra'aitu rabbi, aku pernah melihat Tuhanku. Ya. Hadisnya Muhammad dalam musnadnya dan hadisnya sahih, aku melihat Tuhanku. Qala ma qayyada ar-ru'ya bin naum. Ya. Tapi mengatakan di sini Nabi tidak menyebutkan kata-kata melihat Allah dalam keadaan tidur. Wa ba'dhu man yaqulu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatul mi'raj yahtaju bi dhahir hadits. Maka sebagian orang yang mengatakan Nabi melihat Allah ketika peristiwa Mi'raj itu, mereka melandaskan kepada hadis ini ra'aitu rabbi. Sifatnya umum, tak ada kata-kata ra'aitu rabbi fin naum. Ya. Tetapi yang ditunjukkan dalam dalil, ya, walladzi dalla 'alaihi dalilu 'adamu ru'ya ma'a imkaniha. Ya. Adapun yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya adamu ru'yati ma'a imkaniha. Ya. Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu mungkin, fa naqifu an hadhil mas'alah. Lebih baik kita menyudahi masalah ini, ya, karena di antara bentuk kata Nabi min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, kebagusan Islam seorang meninggalkan perkara yang tak layak baginya. Ya, daripada kita sibuk, kata Imam Zahabi rahimahullah, menetapkan menafikan, lebih baik kita berhenti dan diam. Naam. Fa isbatu dzalik aw nafyuhu sha'bun. Untuk menetapkan bahwasanya Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya atau menafikannya berat. Ini kecenderungan Al-Imam Az-Zahabi. Lebih baik enggak usah dibahas, kata beliau. Naam. Wal wuqufu sabilu salamati wallahu a'lam. Oleh karena itu lebih baik kita berhenti dan itu lebih selamat, wallahu a'lam. Naam. Wa idza sabata syai'un qulna bih wala nu'annifu man athbata ar-ru'yata li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fid dunya wala man nafaha bal naqul Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Dan kita jika datang kepada kita sesuatu keterangan berupa dalil yang sahih, kita akan katakan, dan kita tak perlu keras mengingkari orang-orang yang menetapkan bahwa Nabi pernah melihat ya Allah di dunia. Tidak pula kepada orang yang mengingkarinya, tapi kita katakan Allah Rasulnya lebih, Allah Rasul lebih mengetahui. Naam. Bal nu'annifu wa numaddi'u man ankara ru'yata fil akhirah
إذ رؤية الله تعالى في الآخرة ثبتت بنصوص متواترة. Tapi yang kita keras mengingkarinya adalah orang-orang kaum yang mengingkari Allah dapat dilihat di hari akhirat. Karena penjelasan Allah dapat dilihat di akhirat begitu banyak, terdapat padanya nas-nas yang sahih yang datang dalam bentuk mutawatir. Inilah pilihan Imam Zahabi rahimahullah. Lebih baik tawakuf. Naam, artinya lebih baik kita tidak usah komentar. Yang kita ingkari adalah orang yang mengingkari Allah dilihat di hari kiamat. Sebagaimana perkataan kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kata mereka mustahil Allah dilihat di hari kiamat. Naam. Sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa ikhbaruhu an-nasa bimasrahu. Thumma habata Jibril alaihi salamu bir-rasul sallallahu alaihi wasallam min as-samawati ila al-masjid al-aqsa. Thumma raqiba al-buraqa munsarifan ila Makkah bi suhbati Jibril alaihi salam. Thumma ata Makkah qabla as-subhi. Kemudian Jibril pun turun bersama Nabi SAW dari atas langit ke Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa Nabi kembali menunggangi buraknya dengan Jibril berangkat menuju Mekkah. Ya. Dan dia tiba di Mekkah sebelum datangnya waktu subuh. Naam. Ba'dul masyahidi wa huwa fi tariqil 'audati ila Makkah. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam marartu bi'iri bani fulanin فأنفرهم حس الدابة أي البراق فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام ثم أقبلت حتى إذا كنت بدجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان وعلى رأس العير جمل أوراق عليه أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء. Kemudian beberapa hal yang dilihat Nabi ketika dia pulang dari negeri Syam menuju Mekkah. Kata Rasulullah, aku pun melewati dengan satu kafilah milik satu kaum, satu suku. Ya, maka burakku ini membuat tunggangan mereka itu lari ketakutan dari mereka. Ya, maka aku tunjukkan kepada mereka kemana arah unta mereka itu lari. Dan itu aku masih dalam keadaan mengarah ke negeri Syam. Ya, kemudian aku kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah dan aku ketika tiba di satu tempat namanya Gunung Dojnan dekat Tihama, aku melewati lagi satu kafilah. Aku mendapati mereka sedang tidur, istirahat, dan mereka memiliki wadah air yang mereka tutup dengan sesuatu. Maka aku buka tutupnya, kemudian aku meminum airnya. Kemudian aku tutup kembali sebagaimana semula. Kalau muncul pertanyaan mengapa Nabi minum tanpa izin? Jawabannya telah menjadi kebiasaan bangsa Arab seluruhnya mengizinkan para pejalan, orang-orang musafir untuk mengambil daripada susu-susu ternak mereka. Susu saja mereka bolehkan, apalagi air. Sudah menjadi kebiasaan mereka karena sebagaimana kita ketahui pada masa tersebut tak ada yang namanya warung, tak ada yang namanya tempat-tempat jual beli air, susu dan semacamnya. Sudah menjadi kebiasaan mereka, kaum musafirin dibolehkan untuk mengambil, meminta air minum, meminta sedikit susu sudah menjadi hal yang wajar, lumrah, bukan tercela. Sudah menjadi uruf kebiasaan. Bahkan mungkin tempat-tempat yang masih di pedalaman pun ini masih terjadi. Ya. Sudah biasa minta air. Ya, kalaupun tak ada, orangnya ada di situ sumur, diambil airnya kemudian diminum, sudah menjadi kebiasaan. Jadi bukan sesuatu hal yang tercela, bukanlah Nabi artinya mencuri, ini sudah uruf kebiasaan. Ya. Kemudian wa ala ra'sil 'iri jamalun awraq. Ya. Di
tempat tersebut, ya yang memimpin perjalanan itu ada unta yang dia warnanya ya putih kehitam-hitaman. Di atas unta tersebut terdapat dua wadah, dua wadah untuk memikul beban kiri kanannya. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna berqa, kecoklatan. Nah, هل صدقت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم. كمل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأسبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبية فقعدت معتزلا حزينا فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي فقال المستهزي يا محمد هل كان من شيء؟ قلت نعم. قال ما هو؟ قلت إنه أسري به ليلة. قال إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانين. قلت نعم. فلم يريه أن يكذبه مخافة إن يجهده الحديث إذا دعا قومه إليه. فقال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل لعنه الله هيا معشر بني كعب ابن لؤي فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال نعم. فضج المشركون وأعظموا ذلك فصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا. وكانت فتنة عظيمة ارتد بعض من أسلم فأنزل الله تعالى في من ارتد عن إسلامه قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجر المعلونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Apakah Quraisy membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi SAW? Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas berkata, diperjalankan Nabi SAW di malam hari ke Baitul Maqdis, kemudian datang pada malam hari itu kembali, maka Rasulullah menceritakan kepada mereka tentang perjalanannya. Bahkan Nabi menceritakan kepada mereka bagaimana bentuk Baitul Maqdis. Bahkan Nabi menceritakan kepada mereka tentang unta-unta yang Rasulullah pernah jumpai. Bahkan menunjukkan kepada mereka kemana unta mereka tersesat. Ya. Berkata Rasulullah SAW, tatkala aku diperjalankan di malam hari dan pada pagi hari aku ada di Mekah, aku yakin manusia pasti mendustakanku. Maka aku pun duduk dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan sedih. Maka lewatlah musuh Allah Abu Jahal dan dia datang kepadaku dan dia berkata, ya seolah-olah sedang menghinaku, melecehkan, ya Muhammad, apakah ada sesuatu yang baru yang terjadi? Ku katakan ya. Apa itu? Ku katakan aku diperjalankan malam hari ini. Dia bertanya kemana? Ku katakan ke Baitul Maqdis di Palestina. Pada masa itu perjalanan ke Baitul Maqdis dengan unta perjalanan 1 bulan. Ketika itu tak ada pesawat, ya tak ada yang namanya travel mobil, bus, tak ada. Hanya 1 bulan ditempuh dengan unta. Jadi ketika ditanya Nabi SAW itu pulang dari Baitul Maqdis, pulang balik, ya dalam waktu yang begitu singkat, ya dia kembali bertanya, kemudian engkau pagi hari ini ada di tengah-tengah kami? Aku katakan ya.
maka dia tidak menampakkan seolah-olah dia mendustakan Nabi SAW. Khawatir Nabi nanti mengingkari perkataannya jika dia menyuruh orang-orang daripada kaumnya. Tak diingkarinya langsung. Ya, dia khawatir nanti Nabi SAW mengatakan kepada kaumnya, tak ada, aku tak pernah ngomong kepada Abu Lahab, Abu Jahal, dia aja yang ngarang-ngarang. Maka dia tak dustakan langsung, tapi dia berkata, bagaimana jika aku kumpulkan kaummu semua, kemudian kau bicarakan kepada mereka langsung, biar mereka langsung mendengar, bukan dariku. Kata Nabi, ya. Maka Abu Jahal pun berteriak, la'anahullah, semoga dia terlaknat. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ini kakek mereka bersama, Ka'ab bin Lu'ay, datanglah. Maka berkumpullah orang-orang di majlis tersebut. Ya, datanglah mereka mengerumuni Abu Jahal dan Rasulullah SAW. Maka ketika itu berkata Abu Jahal kepada Nabi, nah ceritakanlah apa yang kau ceritakan kepadaku tadi, ya Muhammad. Kata Rasulullah, sungguh tadi malam aku telah diperjalankan. Ya, mereka bertanya kemana? Ku katakan ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka bertanya, pagi hari ini kau sudah ada di sini tengah-tengah kami? Ku katakan ya. Seketika berteriaklah kaum Quraisy. Ya, sebagian mereka bertepuk tangan. Ya, sebagian mereka meletakkan kedua tangan mereka di atas kepala sebagai bentuk ya perkara yang mustahil. Orang Arab kalau mereka merasa hal yang mustahil, mereka angkat tangannya seperti gini. Enggak masuk akal. Ya. Sampai sekarang memang masih begitu. Ya. Dan ini menjadi fitnah yang besar bagi manusia. Bahkan sebagian sudah masuk Islam murtad. Maka Allah turunkan ayat dalam hal ini tentang orang-orang yang murtad. Tidaklah kami jadikan apa yang kami perlihatkan kepadamu ketika engkau Isra Mi'raj kecuali menjadi ujian bagi manusia. Demikian juga yang kau lihat berupa pohon yang ada di neraka. Kami berikan mereka ancaman, tapi mereka semakin melampaui batas, semakin menjadi lebih sombong. Nah, ya, bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq? Seketika itu orang-orang pun datang mengerumuni Abu Bakar Siddiq. Mereka berkata, "Hai Abu Bakar Siddiq, ya, bagaimana tentang sahabatmu ini? Dia ngaku dia berjalan tadi malam ke Baitul Maqdis, sholat di sana, dan setelah itu ngaku dia kembali ke Mekah dalam satu malam." Nah, qala innakum takdzibuna alaihi faqalu bala ha huwa dzaka fil masjid yuhadditsu bihi an-nas faqala Abu Bakr wallahi la in kana qalahu laqad sadaqa faqalu aw tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila baitil maqdis wa jaa'a qabla an yusbih qala na'am fama yu'jibukum min dhalik. nah. Maka mereka berkata kepada Abu Bakar Siddiq, ya, faqala, Abu Bakar menjawab pertanyaan mereka, innakum takdzibuna alaihi, apakah akan mendustakan dia? Kata mereka, ya. Itu dia masih ada di masjid sedang berbicara kepada manusia. Berkata Abu Bakar, demi Allah, sekiranya dia yang mengatakan, aku pasti yakin dia jujur, dia benar. Kata mereka, engkau masih membenarkan dia. Berangkat semalam ke Baitul Maqdis, kemudian pagi-pagi sudah kembali ke Mekah. Kata Abu Bakar Siddiq, ya, pasti. Mengapa akan merasa aneh daripada itu? Mengapa akan merasa aneh dengan peristiwa itu? Nah, Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik. Usaddiquhu bi khabaris samai ya'tihi fi ghadwatin aw rawhatin. Fahada ab'adu mimma ta'jabuna minhu. Thumma akbala hatta intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah ahaddathta haula'il qauma annaka ji'ta baital maqdis hadhihi al-lailah? Qala na'am. Faqala Abu Bakrin sadaqta. Kata Abu Bakar, aku bahkan membenarkan dia yang lebih aneh daripada apa yang akan katakan. Aku benarkan dia ketika dia mengatakan membawa berita dari langit, datang kepadanya wahyu pada pagi hari dan pada sore hari. Tentu hal ini lebih dahsyat daripada apa yang akan katakan. Kemudian dia pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam
Setibanya di sana dia berkata, "Ya Nabi Allah, apakah engkau beritahukan kepada mereka bahwa engkau datang ke Baitul Maqdis malam ini?" Kata Nabi, "Ya." Kata Abu Bakar, "Aku pun membenarkanmu." Nah, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأنت يا أبا بكر الصديق فيومئذ سمي الصديق. Kata Rasulullah kepada Bakar Siddiq, "Dan engkau wahai Bakar benar-benar seseorang yang membenarkan apa yang katakan. Engkau digelari As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Sejak saat itulah dia mendapat gelar As-Siddiq." Nah, sampai di sini dulu ikhwatul kiram rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.